Swastiastu. Om Anubhadra Kratafoyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madegita Nana Pramudia Chandrawardani, NIM 2012021158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai jawaban saya pada ulangan tengah semester Agama Hindu. Langsung saja pada nomor 1. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran. Baik, agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk saling peduli kepada sesamanya dengan hidup bersama dan saling kasih mengasihi. Karena manusia yang dilahirkan ke dunia merupakan makhluk yang utama dan mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kelebihan yang dimilikinya seperti akal, budi, atau mana, manusia di dalam hidupnya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih berkualitas. Kemudian manusia di dalam hidupnya dituntut untuk manusia di dalam hidupnya dituntut untuk selalu bereksistensi dengan hidup selalu saling kasih mengasihi satu sama lain, karena dengan sikap demikian diyakini bahwa hidup kita akan harmonis, damai, dan bahagia. Dengan kata lain, bahwa sikap yang demikian akan dapat mengantar setiap umat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya di dunia, yaitu Jagadita dan Moksa atau kebahagiaan jasmani dan rohani dunia dan akhirat. Hal tersebut sejalan dengan ajaran Trihita-karana, yaitu Pawongan, menjelaskan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Manusia diharuskan membentuk hubungan yang selaras dengan manusia lainnya. Hubungan yang selaras tersebut dapat diwujudkan dalam hubungan dalam keluarga, hubungan dalam persahabatan, dan hubungan dalam pekerjaan. Dan juga selaras dengan ajaran Tripararta, artinya 3 perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Kasih dapat terwujud dengan melakukan hal seperti saling membantu, gotong royong, tidak memfitnah, saling menghargai, saling menghormati, tidak berbohong, selalu menepati janji, mengasihi orang lain, menjaga tali persaudaraan, saling toleransi, tidak menghina orang lain, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Baik, menurut saya jawabannya sangat sederhana, yaitu keyakinan. Jadi keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media itulah yang dapat merealisasikan tujuan dari mantra tersebut. Jadi bagaimana kita yakin terhadap mantra yang kita ucapkan dan mantra yang kita ucapkan berulang-ulang. Jadi kita harus yakin dan niscaya mantra tersebut akan terwujud dan kita akan mendapat keterangan pikiran yang sejati. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan masing-masing tahapan dari Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam bukunya yaitu Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yaitu yang pertama adalah yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Misalnya dilarang membunuh atau haimsa, dilarang berbohong atau satya, pantang mengingini sesuatu yang bukan miliknya atau asteya, pantang melakukan hubungan seksual atau brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain atau aparigraha. Kemudian tahapan Astanga Yoga yang kedua adalah nyame, yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Misalnya saucha, tetap suci lahir batin, santosa, selalu puas dengan apa yang datang, kemudian swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan, dan iswara pranidhana, atau selalu bakti kepada Tuhan.
Kemudian tahapan Astanga Yoga berikutnya adalah asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Seperti contohnya adalah Silasana, Padmasana, Vajrasana, dan Sukhasana. Kemudian tahapan Astanga Yoga berikutnya adalah pranayama, yaitu mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu purake atau menarik napas, kumbhake menahan napas, dan recake mengeluarkan nafas. Kemudian tahapan Astanga Yoga berikutnya adalah pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Kemudian setelah dapat melakukan pratyahara, tahapan berikutnya adalah dharana, yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasarannya yang diinginkan. Kemudian setelah dharana, tahapan berikutnya adalah dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek, dan dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Kemudian tahapan Astanga Yoga yang terakhir adalah samadhi, yaitu penyatuan Atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Baik, soal berikutnya, nomor 4. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesah pranayama, kemudian berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, yaitu badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Baik, jadi hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama adalah memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Hal tersebut dibuktikan dengan pada saat kita melakukan yoga surya namaskar, kita membutuhkan pranayama dan pengaturan nafas yang baik agar energi-energi positif dapat mengalir dalam tubuh dan mencapai ketenangan. Dengan melakukan pranayama yang baik dan benar saat melakukan yoga surya namaskar dapat membuat tubuh menjadi rileks dan mencapai ketenangan yang diinginkan. Kemudian adapun rangkaian gerakan surya namaskar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pranamasama atau posisi berdoa. Manfaatnya yaitu memperbaiki pinggang dan masalah kulit, pikiran mencapai kontrol dan membentuk suatu keadaan konsentrasi ketenangan pada saat persiapan, dan memfleksibilitaskan tangan, pergelangan tangan, jari, dan lengan. Kemudian posisi yang kedua yaitu Hasta Uttanasana atau posisi tangan diangkat. Manfaatnya yaitu membantu dalam pencernaan karena mengencangkan organ perut. Pada organ-organ perut itu nada paru-paru serta saraf tulang belakang. Kemudian hal ini sangat baik untuk organ-organ yang kelebihan berat badan karena meregangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak, dan memperbaiki pencernaan. Melatih otot-otot dengan bahu, menyelaraskan urat-urat syaraf tulang belakang, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Kemudian posisi yang ketiga yaitu Padahastasana atau membungkuk hingga mencapai kaki. Manfaatnya yaitu melenyapkan atau mencegah sakit perut serta berbagai penyakit perut. Kemudian mengurangi kelebihan lemak pada daerah perut, memperbaiki pencernaan dan membantu menghilangkan sembelit, memperbaiki pendarahan darah, membuat tulang belakang lemas, menyelaraskan syaraf-syaraf tulang belakang. Kemudian posisi selanjutnya, Aswasancalanasana atau posisi menunggang kuda. Manfaatnya yaitu memijat organ-organ perut dan memperbaiki fungsinya. Otot-otot kaki akan diperkuat, keseimbangan urat syaraf akan tercapai. Proses pose ini membantu dalam peregangan otot setiap tubuh Anda yang membantu dalam berfungsinya tubuh Anda. Kemudian masalah seperti sembelit juga dapat diselesaikan karena adanya peregangan pada otot-otot leher itu membantu dengan kelenjar tiroid Anda. Kemudian posisi berikutnya adalah Parwatasana atau posisi gunung. Manfaatnya yaitu seperti gunung membantu dalam memperkuat lengan dan bahu. Ini adalah asana yang sangat baik untuk orang-orang dengan perut menggelembung serta meningkatkan pinggang. Kemudian setiap masalah dengan perut juga bisa ditingkatkan.